Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyatna Nur Kalbi, nomor BP 2010822011. Saya akan memandu jalannya presentasi kelompok 6 azas-azas manajemen yang beranggotakan Hafsyah Dinda, kemudian Dea Yuliandra, dan Tasya Humairah. Baiklah, kita akan memulai jalannya presentasi yang akan dipresentasikan oleh Hafsyah Dinda. Pada Hafsyah dipersilakan. Baiklah, untuk prinsip-prinsip manajemen yang pertama itu ada pembagian kerja. Tentunya dalam sebuah manajemen harus ada pembagian kerja. Tidak mungkin kita bekerja tanpa adanya pembagian per divisi atau yang lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh The Right Man in the Right Place, yaitu rasional atau objek, bukan emosional subjektif, yang didasarkan atas dasar suka dan tidak suka. Dan prinsip selanjutnya itu ada wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Sebagai seseorang yang diamanahkan dalam manajemen, kita harusnya memiliki wewenang dan tanggung jawab. Bagaimana wewenang sebuah ketua dan juga bagaimana tanggung jawab kita sebagai anggotanya. Dan yang ketiga itu ada disiplin, taat dan patuh terhadap kerjaan yang menjadi tanggung jawab. Setelah kita menjalankan wewenang serta tanggung jawab kita hendaknya menjadi pribadi yang disiplin dalam menjalankan sebuah manajemen yang kita jalani. Dan yang keempat itu ada backline-nya, itu yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hafsyah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tasya Humairah. Kepada Tasya dipersilakan. Selanjutnya yaitu kesatuan perintah atau unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Kepada siapa harus bertanggung jawab harus dipahami. Yang selanjutnya yaitu kesatuan pengarahan atau unity of direction. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan bertalian erat dengan pembagian kerja dan kesatuan pemerintah. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya akan bacakan oleh saya sendiri. Keenam yaitu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Bagaimana caranya agar karyawan merasa senang dan disiplin untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, penggajian pegawai. Sistem kompensasi yang memungkinkan karyawan bekerja dengan terang dan tertantang untuk berprestasi, reward atau punishment atau penghargaan dan hukum yang jelas. Yang kedelapan, pemusatan wewenang. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan, tetapi tidak menghilangkan azas pelimpahan wewenang. Kesembilan, hierarki atau tingkatan. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas, akan menimbulkan hierarki. Hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak dan seterusnya berurutan ke bawah. Dengan adanya hierarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah. Yang ke-10, ketertiban. Ketertiban terwujud apabila ada disiplin yang tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh dia. Kepada dia, dipersilakan. Selanjutnya ada keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Yang ke-12 ada stabilitas kondisi karyawan. Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dan dalam kegiatan. Ke-13,
prakarsa atau inisiatif. Inisiatif harus didorong dan dihargai agar berkembang inovasi menjadi kata kunci kemajuan. 14. Semangat kesatuan, semangat korp. Semangat kesatuan yang dikembangkan secara sehat dapat meningkatkan kekompakan. Sebaliknya, friction the corp atau perpecahan dalam korp harus dihindari. Manajer berperan penting dalam membangun kesatuan dan semangat korp. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Dea. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.